Audio Jungle. Audio Jungle. Semakin orang berumur panjang akan semakin memberikan kerepotan bagi anak muda. Benarkah seperti itu? Tidak. Jadi banyak orang beranggapan umur panjang itu akan merepotkan anak-anaknya. Banyak orang berpendapat bahwa orang tua yang panjang umur itu akan merepotkan anak-anaknya. Tidak. Mengapa tidak? Karena itu salah persepsi. Persepsinya anak itu kalau orang tua sakit itu akan merepotkan dia. Tetapi kalau persepsi itu diubah bahwa umur panjang yang sakit itu adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu hal yang biasa, seperti ketika anak bayi dulu kan dianggap oleh orang tua tidak merepotkan, membahagiakan, padahal sebenarnya kalau persepsinya merepotkan, sangat merepotkan orang tua. Bagaimana dia hamil besar, nekan dengan tenaga emosi kuat oleh dokter, oleh bidan disuruh nekan begitu sampai ngempet, tekan, ya akhirnya lahir. Ketika lahir dia harus mengeluarkan biaya untuk asupan gizinya, untuk susunya, untuk bajunya, rumahnya, kamarnya dan sebagainya. Tapi orang tua kan tidak menganggap itu sebuah beban. Nah, begitu juga anak, kalau bisa semakin orang tua kita umur panjang, jangan dianggap sebagai beban, tetapi itu sesuatu yang alamiah. Supaya tidak dianggap beban, secara internal umur panjang itu, orang tua itu harus menyadari. Menyadarinya seperti apa? Ciptakan rasa senang dalam keluarga itu. Ciptakan rasa bahagia dalam keluarga itu. Bagaimana cara menciptakannya? Satu, penampilan. Berilah penampilan yang terbaik yang bisa dilihat oleh anak-anakmu, anak-anak muda, bahwa kita itu segar. Jadi kita tidak loyo, kita berolahraga, semangat, itu penampilan. Penampilan berikutnya adalah pakai baju yang bagus, bersih, tata kamarnya. Pokok penampilan kita harus prima di mata anak meskipun kita sudah uzur. Tapi kita punya penampilan yang enak dipandang oleh anak-anak kita. Sebab kalau penampilan kita buruk, anak kita akan sedih. Kalau penampilan kita menyusahkan, anak kita tambah susah. Kalau penampilan kita loyo, anak kita akan sedih. Ya, karena ikut merasakan. Mengapa? Karena sudah ada hubungan batin antara orang tua dengan anak. Oleh karena itu yang pertama penampilan. Jaga penampilan fisik. Jaga penampilan badan. Lalu jaga penampilan sekitar kita, kamar kita, dan sebagainya. Spray jangan sampai berbulan-bulan, bila perlu seminggu sekali diganti, dilipat, ditata, semampu kita. Nah, jadi penampilan ini akan menunjukkan suasana yang bagus. Penampilan yang buruk akan memunculkan keburukan. Penampilan yang tidak menyenangkan akan melahirkan tidak menyenangkan. Itulah hubungan timbal balik. Yang kedua, rasa senang. Ciptakan rasa senang. Rasa senang itu diawali dari senyum. Diawali dari ucapan yang tidak mengindikasikan, yang tidak memberikan arti sebuah kesedihan. Jadi tersenyum itu sudah mewakili berjilid-jilid buku. Beri senyum pada anak-anak Anda. Beri senyum pada keluargamu. Senyum itu akan memancarkan daya batin, daya rasa yang memberikan rasa bahagia yang lebih dari lingkungan kita. Beri senyum dan ucapan yang positif.
Hindari ucapan negatif karena ucapan negatif akan memberikan persepsi yang negatif. Tapi kalau ucapannya positif akan memberikan ucapan yang positif. Bukan berarti menyembunyikan rasa kita loh ya. Sebab jangan sampai sakit lalu kita senyum, membohongi diri, merasa tidak sakit. Omongkan apa adanya tapi dengan bahasa yang positif. Jadi yang kedua itu senyum dan bahasa yang positif. Yang ketiga, semua informasi telah kita dapatkan sepanjang umur panjang ini. Semua hal-hal sudah kita terima ketika sampai tua ini. Tapi tidak semua harus kita ceritakan ke anak. Oleh karena itu yang ketiga adalah seleksi informasi. Tidak semua informasi kita berikan ke anak karena kadang-kadang informasi itu akan menyebabkan anak kita sakit hati, akan menyebabkan anak kita itu susah. Oleh karena itu ada yang dirahasiakan, karena rahasia itu bisa jadi bermanfaat bagi kebahagiaan keluarga. Jadi semua hal sudah kita terima, tapi tidak semua hal kita ceritakan. Ya, karena kalau diceritakan akan memunculkan hal buruk, akan memunculkan hal negatif. Jadi yang ketiga adalah merahasiakan informasi yang negatif. Tentang, ya macam-macam lah. Pokok informasi negatif itu ya tentang pembunuhan, tentang bagaimana sakit hati, dan sebagainya jangan ceritakan. Bahagiakan lingkungan anak dengan menutup informasi negatif, berikan informasi yang positif. Itu yang ketiga. Yang keempat, motivasi keluarga, motivasi anak, motivasi saudara-saudara kita bahwa dunia ini hidup dengan kebahagiaannya. Lihatlah tumbuhan, dia bahagia dengan berbuah. Lihatlah rumput, dia berbahagia dengan tumbuh. Lihatlah matahari, dia bahagia ketika yang ada di bumi ini punya hasrat mengimbangi sinar matahari itu. Hidup itu bahagia, maka pastikan bahwa dalam lingkungan ini kegembiraan terjadi. Artinya yang keempat itu ciptakan suasana yang menggembirakan, suasana yang positif, suasana yang asik itu loh ya. Jangan karena tua yang muda ikut sedih karena kita tua. Jangan karena kita umur panjang, yang muda itu sedih karena umur panjang. Nanti dia berpikir, kenapa ya bapak saya kok umur panjang ya? Kalau sedih kayak gini. Enggak. Hidup di sini senang, di sana senang, kebahagiaan memancar dalam bumi ini, maka ikuti kebahagiaan itu. Nah yang kelima, di atas langit masih ada langit. Hari ini masih ada hari esok. Hari kemarin lupakan, hari ini masih ada hari esok. Jadi optimis. Yang kelima, ajari semuanya berpikir optimis. Ajari semuanya bergembira, yakin bahwa Allah selalu melindungi. Sebab hidup itu kan harus optimis. Hilangkan yang pesimistis, karena pesimistis itu akan merusak jauh lebih hebat daripada kerusakan itu sendiri. Sehingga optimis itu sangat penting. Ya, optimis selalu. Nah, yang keenam, bangun ikatan yang akrab. Beri informasi yang bisa jadi khusus untuk individu itu, bisa jadi untuk semua. Tidak boleh mencela anak-anak kita, tidak boleh menegatifkan anak-anak kita, tidak boleh menegatifkan saudara-saudara kita. Beri jalinan hubungan yang positif. Jadi yang keenam itu komunikasi individu yang harus dibangun karena tiap orang berbeda. Tiap sawah akan berbeda jenis padinya. Tiap kebun akan berbeda tanamannya. Maka jalinlah komunikasi kepada anak-anak, kepada saudara, kepada lingkungan secara berbeda-beda. Ada komunikasi yang sama, tetapi ada komunikasi yang spesifik. Ya. Itu
Yang ketujuh, terakhir, jangan memperhitungkan warisan. Kalau kita punya ya nanti biar anak-anak sendiri yang mengaturnya, kita nggak usah ada ego ngatur ini, relakan semuanya. Ketika umur panjang itu sudah nggak mikir warisan, ya sudah tenang dalam kehidupannya. Merah ya dinikmati merahnya, hijau ya dinikmati hijaunya, biru ya dinikmati birunya. Hidup itu sekarang di sini seperti ini. Neng kene koyok ngene saiki. Ya. Nikmat sekali. Jadi jangan itu menjadi permasalahan dipikir nanti warisannya gimana, nanti akan berantem, nanti ini nggak usah. Nggak usah dipikir. Sudah ikhlas. Lakukan apa adanya. Nikmati hidup ini. Sebahagia matahari menyinari bumi, sebahagia malam memberikan ketenangan orang-orang bisa tidur dengan nyenyak, sebahagia rumput bisa tumbuh dengan alamiah, dan sebahagia anak-anak kecil ketika bernyanyi dan bermain. Demikian, salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.